2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kembali lagi di kesempatan hari ini saya akan nge-vlog perjalanan. Ya. Tidak bosan-bosannya karena ini memang jalur saya setiap hari ya, dari Pegangsaan 2 ke Bekasi Timur. Ya, saksikan terus seperti apa perjalanan saya. Jangan lupa klik, komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis ya, supaya saya tambah semangat untuk membuat video-video setiap harinya ya. Jadi ini macet karena memang di sini ada pertigaan ya, pertigaan ke Gading Gria, yang mau masuk ke Gading Gria, terus juga yang keluar, dan ini macetnya sampai sini aja ya teman-teman. Kalau kesananya sih sudah mulai lancar. Ini kita masih ada di Pegangsaan 2 ya. Kita kali ini akan lewat jalan pabrik Bogasari lagi ya, lewat pelabuhan lagi teman-teman. Jadi kita akan lewat Islamic Center lagi. Apakah jalannya akan lancar juga ya. Kemarin sih lumayan lancar ya, di hari kemarin itu. Hanya saja pas waktu keluar dari tol Bekasi Timur, nah di situ cukup lumayan lama ya, cukup tersendat lah di situ, sekitar 1 jam lah, kurang lebih 1 jam ya nunggu di situ macetnya, karena memang volume kendaraan yang dari Jakarta dan juga Cikampek juga banyak ya, terus juga keluar masuk mobil yang dari Bulak Kapal ya, ada bis-bis juga yang mau masuk ke tol Cikampek juga, itu yang bikin tambah menghambat. Jadi semua main duluan tuh, jadi akhirnya stuck gitu di pintu keluar tol. Ya mudah-mudahan hari ini lebih baik ya teman-teman. Ya, kita masih sekarang sudah ada di jalan logistik teman-teman ya. Memang agak sedikit mendung, ini ya. Perjalanan kita hari ini cukup antri, mobilnya cukup antri juga di sini. Akan sampai di Simpang 5 Semper, ada yang ke Pelumpang, ke Tipar Cakung, ke mana Cilincing. Ini depan ada mobil kontainer. Memang di sini jalurnya kontainer ya teman-teman. Tidak aneh kalau lewat sini sih, banyak mobil-mobil besar melintas ya. Karena memang di sini pusatnya nih, mobil-mobil besar melintas ya. Jadi banyak garasi, terus juga ada pabrikan juga, dan makanya agak
lihat lah ya, tiap kali ngevlog pasti akan ada kontainer yang melintas gitu. Nah, ini kita ambil paling kiri teman-teman, kita akan masuk lewat ke Jalan Islamic Center ya. Kalau lurus terus itu ke Cilincing, tapi kalau jam segini itu bukan main padat ya, bukan main padat dan macet karena memang banyak mobil-mobil besar. Di Bogasari pun sama sebetulnya ya, cuma mungkin masih agak lebih longgar lah untuk ininya, untuk volumenya gitu. Masih ada beberapa jalan yang bisa dilalui juga ya teman-teman. Ini ada Plaza Koja ya, di sebelah kiri. Di depannya sendiri banyak penjual handphone second, terus juga ada accessories-nya juga. Jadi depan-depannya itu orang yang jual baju-baju ya, toko-toko baju. Kalau di sini emang banyak kaki lima nih, orang kaki lima. Jatuh kali tenggorokan, biasa makan permen pelegat tenggorokan, kemudian masih ada nih, masih ada nih. Nah, di depan itu sudah masuk ke Jakarta Islamic Center. Kita lihat di sebelah kanan itu ada aneka permainan anak-anak juga ya, di depannya, dan juga banyak pedagang di pinggir jalan. Hampir semuanya ada baju, tas, sepatu ya, pakaian wanita juga. Dan sebelah kirinya juga sama ya teman-teman, banyak banget yang menjajakan dagangannya di sini. Jadi tidak hanya bulan puasa aja kalau di sini ya, bahkan setiap hari kalau di sini ya. Islamic Center ini magnet untuk para pedagang dan juga pembeli. Ada aksesoris motor juga ya, banyak, pokoknya ada lampu-lampu banyak banget deh ya. Kalau ke Jakarta Utara mungkin teman-teman juga bisa mampir ke Islamic Center ini kalau cari barang ya, cari barang, baju, sepatu, casing handphone dan lain sebagainya, bisa cari di sini. Sebelah kanan ada motor berhenti, jadi tidak bisa untuk menyalip juga ya. Nah, kita masih lurus terus ya teman-teman. Nanti sampai keluar di Jalan Raya Cilincing. Di sini juga di pinggir jalannya ada banyak toko-toko elektronik dan juga pedagang kaki lima juga ya.
informasi aja. Oh, ada durian juga tuh buat teman-teman yang ingin mengetahui di sisi lain kota Jakarta Utara ya. Jadi buat yang di luar kota ya, di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di Papua, inilah suasana di kota Jakarta Utara ya. Jadi bukan di DKI Jakarta tapi di Jakarta Utaranya. Sepanjang jalannya ya seperti ini. Depan itu pelabuhan Tanjung, bukan pelabuhan Tanjung Priok sih. Ini masih di Cilincing. Kalau pelabuhan Tanjung Prioknya masih ke sebelah kiri ya teman-teman. Tapi masih masuk kawasan pelabuhan juga nih, Tanjung Priok. Ini lebih ke, kalau di sini sih lebih ke ekspor impor ya, JICT, Jakarta International Terminal Container di situ. Kita masih lurus ya, ini ada perempatan juga masih lurus. Sebenarnya kita bisa belok kanan melewati perumahan, cuma sama aja sih di situ nanti kejebak macet-macet juga ya teman-teman. Makanya mendingan pilih jalan besar ya. Jadi kalau yang ini kan memang jalannya lebar, kalaupun ada motor dari kanan kiri masih bisa terlihat. Tapi kalau tadi belok kanan itu, kalau misalkan ada motor atau ada mobil dari depan itu agak sedikit sempit ya. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Di depan ada apakah gerangan? Seperti yang saya bilang kemarin, di sini ada lampu merah, cuma lampu merahnya unik ya. Jadi kalau hijau bisa jadi berhenti, nah kalau merah bisa jadi jalan gitu. Jadi tidak tergantung dengan lampu merahnya. Ya, dan karena di situ juga ada polisi yang ngatur gitu, jadi tidak sesuai dengan rambu lalu lintasnya. Jadi ini memang sudah dari dulu seperti itu teman-teman. Jadi situasional untuk lampu lalu lintas di sini ya. Nah, memang di sini perlintasan mobil-mobil besar, jadi nggak bisa ditahan terlalu lama karena akan cukup mengular gitu loh. Jadi ada yang ngatur juga di sana, baik itu DLLAJ ataupun juga bapak-bapak polisi ya, seperti itu teman-teman. Nah ini kita akan ambil kiri ya teman-teman. Ini kebetulan di sini lampu hijau, tapi ya di sana tetap jalan juga ya. Ini bahkan ada yang lawan arah. Ini di sebelah kanan itu padat sekali nih teman-teman ya, lalu lintasnya. Kita ambil jalur tengah. Sepertinya agak padat juga di sini ya. Kebanyakan orang muter baliknya di sini nih, lebih enak sih muter balik di sini, lebih dekat ke pintu tol teman-teman. Ya walaupun lawan-lawannya sendiri adalah mobil-mobil besar, tapi lebih enak ya, kita antri lah dikit ya. Sekitar 300 meteran lah di depan itu baru kita terbalik. Tapi memang harus mengantri teman-teman, jadi nggak bisa
main robot aja. Di depan sana coba kita saya zoom dulu, dia masih lumayan panjang, kelihatan ya. Kita antri karena memang banyak mobil besar putar balik, mobil kecil juga sama putar balik untuk ada di Pembugasari juga di situ ya. Peluru terbang merupakan tempat bermain yang asik. Suasananya senang sekali. Kalau begini mudah disitu, berusaha dan kejadian sehari menyinai semua perasaan kita. Tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Baik teman-teman, kita sudah keluar dari belokan ya, belokannya Pembugasari itu. Kita akan ambil jalur kiri untuk masuk ke tol Jor. Memang agak sedikit lambat. Ya, hari juga sudah mulai gelap. Nanti seperti biasa kalau memang sudah tidak kelihatan, nanti akan saya pindahkan jadi satu kamera depan aja ya teman-teman. Oke, kita sudah mulai masuk ke tol Jor ya teman-teman. Mudah-mudahan lancar di perjalanan kita hari ini, tidak ada kendala macet. Jalan tolnya memang mulus, hanya agak terganggu masalah sambungannya saja. Mungkin hampir sama dengan tol MBZ ya, masih dedek gitu ya sambungannya sih. Lampu-lampu jalanan juga sudah mulai menyala teman-teman. Di sini sih masih sepi. Biasanya itu mulai padat itu di setelah pintu masuk di Pulau Gadung ya. Itu nanti akan sedikit padat.
kan dingin ya, dingin, maksudnya siang hari aja cuacanya ini itu di antara 27, 28 gitu kan. Jadi nggak begitu sepanas di Jakarta ya, atau Bekasi. Jadi begitu kembali lagi ke rutinitas di Jakarta, semuanya pada ngedrop gitu loh. Biasa dingin ya tiba-tiba panas ya teman-teman. Nih di bawah itu terjadi kepadatan juga ya, utara sama utara sana ini terjadi kepadatan mobil-mobil besar. Jadi mereka tidak naik tol di sini. Dengan saat ini sih masih lumayan lancar. Bakal kelihatan sih ya. Nah dulu ini ada namanya gerbang tol Rorotan sebelum tol pelabuhan ini aktif ya. Jadi cuma sampai sini aja nih tolnya di KBN Rorotan. Tapi sekarang sudah bablas. Nah ini ya teman-teman tuh di mana? Di sebelah kiri itu banyak mobil antri. Ya. Banyak mobil antri. Ya itu mobil-mobil kontainer di depan itu antri banget. Ya. Sampai mengular itu antriannya. Terlihat di sebelah kiri ya teman-teman, di sebelah sini terlihat di situ ya. Ini sudah mulai gelap juga dan agak sedikit lambat, kemungkinan di daerah timur sana sudah hujan mungkin ya. Karena ini sudah gelap banget nih teman-teman di depan. Saya masih kelihatan lah ya. Jadi di sini, di depan sini, kalau yang ini depo-depo kontainer teman-teman ya. Depo-depo kontainer baik domestik ataupun juga internasional ya. Di situ deponya. Jadi bukan pelabuhan tapi depo. Depo itu tempat penyimpanan kontainer, tempat penitipan kontainer, Di sini rupanya saya perhatiin lampunya tidak nyala semuanya ya, baru di depan aja tuh. Apakah kabelnya ada yang putus? Ya, baru di depan aja yang lampunya kelihatan. Gelap ya teman-teman, jadi saya akan pakai kamera depan aja ya. Ya ini kamera depan sudah terlihat terang ya, dan begitu gelap banget. Nah ini kita sudah masuk ke tol Cakung 2. Ini Cakung 2
Jadi dari tadi kita masuk di Bogasari, teman-teman, itu belum ada pintu keluar ya. Pintu keluar tol hanya ada itu pintu masuk tol aja. Jadi pintu keluarnya itu di area sini belum ada, masih kebanyakan pintu masuk. Nah, baru nanti di depan ya, baru di depan itu nanti baru ada pintu keluar tol. Jadi dari masuk dari Bogasari ataupun juga yang dari apa, pintu masuk tol Mbah Priuk itu belum ada pintu keluarnya. Pintu keluarnya baru di sini di Cakung Barat sini, yang masuk mau ke Pulau Gadung. Ini pun bisa nyambung lagi ke Kelapa Gading nih. Tol Kelapa Gading bisa juga lewat sini. Kalau kelewatan Kelapa Gading bisa juga lewat tol Jor ini ya, teman-teman. Nah, biasanya mulainya macet itu memang dari sini nih, mulai macet itu dari sini sampai lewat Pulau Gebang dan Pondok Kelapa sana. Dan sudah mulai gelap juga, teman-teman. Langsung gelap. Di sini memang sudah langganan macet, tapi nggak tahu macetnya itu sampai mana. Apakah hanya sampai keluar Pondok Kelapa kah, keluar Kranji kah, atau memang lanjut terus sampai dengan simpang Susun Cikunir? Kita belum tahu ya. Kebanyakan mobil-mobil pulang kerja ya, teman-teman. Ada beberapa mobil besar aja, cuma nggak begitu banyak juga, hanya sedikit-sedikit. Tapi karena memang ini jamnya jam pulang kantor, nah ini juga salah satu alternatif tol untuk menuju bisa ke Jagorawi, bisa juga ke Cikampek ya. Karena kalau lewat dalam kota itu, kalau misalkan arah dari Tanjung Priuk mau ke Jagorawi itu, kalau via dalam kota lewat Yosudarso itu juga sama sih, macetnya lebih parah daripada ini. Kalau ini mungkin macetnya tidak begitu parah ya, nanti paling macet lagi begitu pertemuan dari Kampung Rambutan ke Jagorawi di situ. Jadi nggak begitu panjang juga nantinya ya. Itu juga mungkin yang mau pulang ke Jakarta Selatan juga masih bisa lewat sini. Ya, jadi dulu itu sekitar tahun 2000 sebelum 2013 ya, 2014-an lah ya. 2013 itu sebelumnya jalan tol Jor ini masih sepi sih, nggak begitu banyak peminatnya karena belum tembus, hanya sampai Lebak Bulus Jakarta Selatan. Jadi kesananya masih belum ada tol tembusan ya. Jadi jarang banget macet. Bahkan dari Bekasi sampai ke Lebak Bulus itu ya hanya ditempuh
jaraknya setengah jam atau 30 menit. Nah kalau sekarang sih nggak bisa sampai segitu ya teman-teman, bahkan bisa lebih. Semakin lama semakin gelap. Kita santuy aja ya, sambil antri menikmati kemacetan lalu lintas. Ada kilat yang kalau bahasa Sundanya menggurilak. Masih ada di jalur 3 ya, 1, 2, 3, jalur 3. Yang paling kiri itu jalur 1, tengah jalur 2, dan kita ada di jalur nomor 3. Memang jalur nomor 3 ini khusus untuk mobil-mobil kecil ya. Mobil pribadi yang kecil. Kalau jalur 1 atau 2 itu untuk jalur mobil-mobil besar. Tapi sih harusnya jalur 1 itu kendaraan truk atau bis di jalur 1, jalur 2 itu untuk kendaraan lebih lambat, dan jalur 3 harusnya kendaraan untuk kendaraan yang mendahului. Tapi karena memang jalannya seperti ini, ya sudah akhirnya jalur kanan aja dipakai untuk jalur biasa aja. Tapi kadang-kadang juga ada suka kalau sepi ini di tol ya, sepi, terus juga mobil di depannya kosong. Nah suka ada juga nih orang bawa mobilnya nyantuy gitu di jalur paling kanan, padahal maksimum kecepatan kan 80. Kecuali kalau misalnya di depannya padat seperti ini ya masih wajar gitu. Tapi kalau di depannya kosong ya, terus dia ada posisinya di paling kanan, nah itu kita sebut dengan line hogger namanya. Kalau misalkan mau santai ya di jalur tengah, apalagi dengan kondisi jalanan sepi ya teman-teman. Kalau pada seperti ini sih nggak masalah. Cuma kalau jalanan sudah sepi, dia ada di jalur paling kanan, terus juga bawa mobilnya lambat, ya tidak sesuai dengan kecepatan yang berlaku, nah itu biasa disebut dengan line hogger. Masih banyak sih yang seperti itu ya teman-teman, tidak memperdulikan keadaan sekitar. Ini masih padat kayaknya sih sampai ini nih, sampai mana? Sampai Simpang Susun Cikunir sepertinya akan tetap padat ini ya. Ya kondisi lalu lintas di ibu kota dan di kota penyangga ibu kota hampir rata-rata seperti ini ya. Baik itu di Tangerang, di Depok, ataupun juga di Bekasi ya, bersama semuanya sama seperti ini ya, padat. Dan karena kebanyakan orang bekerja di Jakarta, ngambil rumahnya di kota-kota penyangga seperti kayak tadi Bekasi, Tangerang, dan juga Depok ya. Yep. Kita ambil kanan aja, kiri aja ya teman-teman ya. Kiri aja.
macetnya ini sampai ke Simpang Susun ya teman-teman. Sudah mulai padat kembali. Mapnya memang merah nih teman-teman. Ini sampai dengan sampai dengan Bekasi Barat ya, agak merah pekat, bukan agak merah pekat. Kanan lagi, mobil besar ini ngambil jalur kanan, kaget. Wih. Kan
Indah Jagorawi bertemu dengan yang dari Tanjung Priuk, jadi ada sedikit perlambatan. Ada di bawah tol MBZ ya teman-teman. Yang sebelah kanan ini tol MBZ, yang paling kiri itu LRT, dan sampai sekarang sih belum jadi ya LRT-nya. Sudah terlihat ada gerimis. Kalau tadi kan gerimisnya masih kecil ya, sekarang agak sedikit besar gerimisnya. Semoga saja belum hujan besar ya teman-teman, karena kalau udah hujan besar saya nggak bisa pulang ya, jalanannya lumayan tinggi juga. Kalau mobil sebenarnya masih bisa masuk, cuma kalau ini kan kasihan tetangganya yang kanan kiri rumah itu pasti akan airnya itu akan tumpah-tumpah gitu kalau diterabas banjirnya. Jadi kita ambil sign kanan. Bertahap ya, ke belok kanan itu bertahap, nggak langsung motong begitu aja. Kita lihat situasi dan kondisi. Jadi satu-satu aja, satu dari jalur 1 pindah ke jalur 2, jalur 2 ke lajur 3, lajur 3 baru ke lajur 4 ya, paling kanan. Mudah-mudahan nanti keluar Bekasi Timurnya tidak macet seperti kemarin ya. Kemarin itu bukan main. Tadi kalau barusan sih memang macetnya dari depannya Bogasari, terus mulai lagi masuk tol di daerah Pulau Gebang situ ya, di Pulau Gebang, atau itu masuk dari Pulau Gadung itu sudah mulai macet ya. Sepertinya memang sudah diguyur hujan karena kita di bawah jalan tol MBZ, jadi nggak kelihatan ya hujannya. Tapi kalau yang jalur 1 itu sudah basah teman-teman, sudah terlihat basah. Tol Bekasi Barat juga padat teman-teman, terlihat dari tol sepintas.
ya kapan mulai beroperasinya LRT tersebut. Kita belum ada kabar-kabar lagi. Sini juga sudah mulai padat nih. Mobil besar sudah mulai mendominasi. Sekitar 1 kilometer lagi kita akan keluar tol kan. Sepertinya udah hujan teman-teman ya, terdengar suaranya di jalur paling kiri. Nah kalau di sini masih kering nih, masih kering, belum kerasa hujannya karena masih di bawah naungan tol MBZ. Nah di sini kita akan ambil kiri dulu teman-teman. Kita ambil kiri untuk keluar tol Bekasi Barat. Masih belum terasa ya hujannya. Hujan. Kamu jalur 1, oh iya kan hujan. Jalur 1 untuk keluar di Bekasi Barat ya. Hujan, langsung hujan mengguyur mobil. Oke, kita masuk ke Bekasi Barat, Bekasi Timur 1 ya. Memang hujannya ini yang tumpah ruah. Semoga saja ini hujannya dari tadi atau barusan, belum tahu nih teman-teman. Kalau barusan sih mungkin belum begitu ini ya, banjirnya belum begitu besar. Tapi kalau sudah dari tadi sudah nggak begitu besar ya, sudah mulai mengecil hujannya teman-teman. Tol dulu. Ini enak terbalik ini. Oke, ini kita akan keluar tol. Nah, malah kemarin sih dari pas keluar tol aja sudah stuck tuh. Sekarang masih bisa jalan walaupun memang agak sedikit tersendat. Kita belum tahu nih sampai mana lah ini macetnya. Macetnya sampai sini.
banyak pengendara motor yang diam di bawah kolong tol itu ya teman-teman, karena biar nggak kehujanan ataupun juga biar mereka ada kesempatan untuk apa coba, untuk pakai jas hujan. Hujannya deras enggak, kecil juga enggak teman-teman, cukup lumayan bikin basah aja. Ini kacanya harus dipoles dulu, ini agak sedikit berjamur ya. Kalau mau endorse kaca, poles kaca yang bagus, silahkan, boleh ya. Ini suaranya beda nih. Nggak kelihatan gitu. Mobil-mobil sudah motor-motor sudah menggunakan jas hujan. Bisa jadi memang hujannya itu sudah dari tadi ya. Nah, di depan itu kita akan belok kiri ya teman-teman. Alhamdulillah tidak parah seperti kemarin macetnya. Memang tadi sepanjang jalan aja sih macet, jadi lebih rata lah macetnya ya. Tidak seperti kemarin itu baru mau keluar tol itu sudah macet. Wah, kan motor ini mau belok kiri aja susah nih, gara-gara motornya motong di depan. Kok sudah banjir ya? Apakah sudah hujan dari tadi? Ada ini sih, gerimis biasa aja ya teman-teman di sini. Ya memang jadi agak sepi jalanannya teman-teman. Biasanya kan kalau nggak hujan cukup lumayan ramai. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari kelihatan sampai dengan nggak kelihatan. Jangan lupa klik komen serta subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman, supaya saya lebih banyak lagi untuk upload video baru setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.